Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Saki dari kelas 810. Di sini saya ingin menjelaskan tema 1 dan tema 2. Tema 1, kita belajar kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Keberagaman potensi sumber daya alam Indonesia tidak lepas dari geografis yang terjadi. Bagaimana proses geografis memengaruhi keberagaman alam Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geografis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang paralel dan garis bujur meridian. Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT, 144 derajat BT. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat WIB, waktu Indonesia Tengah WITA, dan waktu Indonesia Timur WIT. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur terlebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. Berikut merupakan pembagian wilayah zona waktu Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur penggunungan dunia, yang pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 1.207 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada waktu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret, sedangkan musim hujan kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan September. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia, seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Berikut pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Yang pertama, penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Yang kedua, suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Yang ketiga, kelembaban membatasi hilangnya air. Yang keempat, angin membantu proses penyemburan secara alami, mengurangi kadar air. Dan yang kelima, hujan meningkatkan kadar air, mengikis tanah. Bagaimana proses geografis memengaruhi keragaman sosial budaya? Keragaman sosial budaya di masyarakat. Keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat seperti senjata, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup atau alat dari praktik, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri, yang memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi dan berbagai budaya yang sama. Perbedaan budaya dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti sejarah, keturunan, keyakinan, dan faktor geografis. Salah satu penyebab perbedaan budaya adalah faktor geografis. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia?
Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar. Bukan hanya pemandangan alam budaya, jauh di kedalaman tanahnya begitu banyak kandungan mineral berharga. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang dirinci menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah. Yang pertama, populasi manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Populasi manusia semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta merupakan potensi penting dalam pembangunan. Bagaimana kualitas sumber daya manusia? Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia memengaruhi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan terhadap penduduknya. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Sumber daya manusia Indonesia perlu terus ditingkatkan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan memiliki petani yang hebat, nelayan yang tangguh, wirausaha yang kuat, dan berbagai pekerjaan memiliki daya saing kuat. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Di bab 2, kita belajar kemajemukan masyarakat Indonesia. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Bagaimana proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi? Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. La Nina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai penurunan suhu 3 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius pada akhir 2020. Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Cuaca iklim yang berubah-ubah dapat memengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Berikut adalah pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Yang pertama, bidang pertanian. Yang kedua, bidang perhubungan. Yang ketiga, bidang industri. Yang keempat, bidang kesehatan. Dan yang kelima, bidang lingkungan hidup. Bentuk muka bumi di Indonesia. Bentuk muka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan ataupun di daratan. Bentuk muka bumi tersebut mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada pergerakan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan tenaga endogen. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga yang berasal dari dalam perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, aktivitas gunung api, tektonisme, aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari bentuk atas permukaan bumi, seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Sekian dan terima kasih.